Hai, ayo Ibu sudah selesai daftar nih. Pondoknya bagus, keren, besar. Wajib kerasan ya di sini ya. Iya Bu, tapi coba lihat deh. Itu kenapa ya cara salimnya kok kayak gitu? Kok harus nunduk dan salimnya dibolak-balik gitu? Padahal biasanya kan nggak kayak gitu. Itu bentuk hormat kepada ilmu dan guru, Nak. Tapi masa kayak gitu sih Bu? Sampai harus tangannya dibolak-balik gitu, kayak bikin telur aja. Bukan begitu. Tujuan kita menuntut ilmu, orientasinya adalah kebermanfaatan ilmu. Nah, salah satu cara mendapat ilmu yang bermanfaat adalah dengan hormat dan ta'zim kepada ilmu dan guru. Karena berkah itu tidak bisa dilogika, tapi nyata. Oh gitu ya Bu. Sudah paham kan? Nggih, pun. Semangat ya mondok di sini ya. Iya Bu. Oke, yuk kita bergegas pulang. Sudah mendung nih. Oh iya, yuk. Yuk. Hari ini panjenengan semuanya akan merelakan putra-putrinya panjenengan semua untuk belajar di pondok ini. Saya harap panjenengan semuanya bisa mengikhlaskan putra-putrinya panjenengan semua, supaya mereka bisa tenang ada di pondok ini. Kalau besok atau lusa ada rasa kangen, ya cukup didoakan di rumah saja, nggih. Supaya putra-putri panjenengan ada di pesantren ini bisa mutmain dalam menuntut ilmu di pesantren Nurul Islam ini. Sekarang ini kamarmu dan semua yang tinggal di sini saudaramu. Anggap aja aku kakakmu. Jadi jangan sungkan kalau kamu butuh apa-apa. Kalau kamu bingung, tanyakan kepadaku. Masalah kitab gondrong sampai kitab gondrong, boleh. Masalah barang pribadi sampai barang gaib, juga boleh. Masalah asrama sampai asmara, juga boleh. Loh. Jangan dulu deh, fokus cari ilmu aja. Katanya di pondok belajar ilmu agama. Tapi kok disuruh nyapu-nyapu terus sih? Vi, kalau hatimu kotor, kitab setebal apapun gak akan masuk. Dalam banget sih Mas Hilal. Di pesantren itu, sapu bisa jadi guru. Kalau kamu mau belajar ikhlas. Tapi ngapain sih harus nyapu-nyapu terus? Kan lebih enak cari petugas kebersihan aja. Kalau gini kan Raffi jadi nggak bisa fokus belajar. Astagfirullah. Kenapa banyak berita buruk tentang pesantren sih? Wah, memang ada yang nggak beres nih di pesantren. Ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan keberkahannya
tanpa sebuah takzim. Apa? Takzim. Siapa yang tahu artinya takzim? Hormat. Ya benar, hormat. Kita harus hormat kepada ilmu itu sendiri dan kepada ahlul ilm atau orang yang mempunyai banyak ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Nak? Maaf Pak, saya tadi ketiduran di kamar. Kok bisa tertidur di kamar? Kecapean Pak. Kecapean. Ya, hukuman buat kamu karena datang terlambat, kamu berdiri sampai akhir pelajaran. Paham? Ya, silakan dilakukan. Ya, anak-anak. Setelah bentar aja ibu berdiri sampai bawah. Raffi pinjam HP-nya dong. Loh, kok pinjam HP sih? Pengen lihat apa? Gimana, hari ini udah jajan belum? Belum sih, soalnya tadi kantinnya tutup. Nah, ini ibu bawain jajan nih. Dan ayah raya dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga ini membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan... Oh iya, ya Bu, Raffi pengen ngomong sesuatu. Apa? Raffi pengen boyong. Loh, kok boyong? Kenapa? Kamu dirundung? Ada masalah sama teman? Cerita sama ibu sama ayah, ada apa? Di sini tuh nggak enak, setiap hari disuruh nyapu terus, udah kayak pembantu aja. Apalagi kalau ketemu ustadz dan kiai harus saling bolak-balik dan jalan nunduk lagi. Raffi ini capek. Raffi di sini nggak bisa fokus belajar, malah jadi kayak pembantu aja. Sabar, sabar nak. Ya, Raffi pengen boyong lah. Raffi udah nggak betah di pondok. Ya sudah, jangan sedih lagi Raffi. Ya, kita ke Abayai terlebih dahulu. Kita masuk di pondok dengan baik-baik. Keluarnya dari pondok juga harus dengan baik-baik. Masa mau menyerah? Kita di titik ini tuh sudah berjuang. Masa menyerah gitu aja minta boyong? Tapi Raffi udah gak kuat Bu. Raffi udah gak kerasan. Sekarang Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Mojopahit. Ya, karena kita adalah anak-anak Mojokerto, jadi kalian harus tahu. Ya, jadi raja pertama dari kerajaan Mojopahit adalah Raden Wijaya. Hei, kamu ngapain nunduk aja? Main game ya? Hei Badrus, kalau kamu emang nggak mau memperhatikan pelajaran saya, silakan keluar. Hei, kamu nantang? Hei, kamu nantang kamu? Berani-beraninya Bapak menjawab kuping saya. Saya akan adukan ke Bapak saya kekerasan terhadap siswa. Habis ini nyapu yang sebelah sana Pak ya? Iya Pak, yang di sebelah sana agak kotor tadi. Iya. Meskipun habis disapu. Nak, diambilin dulu sampahnya. Nureken you plus. Memang anak zaman sekarang tidak memiliki adab. Wah, mumpung jam ke sini, info kopak mantap lah. Ikan hiu makan cebol, gaspol, Ya, sikat. sikat. Siap. Nanti langsung kita tidak lanjuti Pak hari ini Pak. Ya, terima kasih informasinya Pak. Selamat siang. Pak Ainur, Ya. minta tolong sekarang juga dipanggil Pak Ian ke kantor. Saya tunggu Pak. Oke, siap Pak. Akan segera saya panggilkan. Pak Ian, apakah jenengan tahu anak siapa yang jenengan jewer itu?
Gara-gara kelakuan jenengan, Bapak ini bisa dipenjara, Pak. Mohon maaf Pak, gini loh ceritanya. Tadi sewaktu di kelas saat pembelajaran, si murid itu bermain game di kelas. Saya sudah mengingatkan, tapi dia menunjukkan sikap yang kurang baik. Dia malah melototin saya. Alah, saya tidak butuh penjelasan, Pak. Bapak tahu, dia adalah anak dari Bapak Mulyono. Bapak tahu siapa Bapak Mulyono itu? Tidak tahu Pak, dan saya nggak mau tahu. Bapak Mulyono itu adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Mojokerto. Gara-gara jenengan, ulah jenengan ini, sekolah ini akan viral. Viral citra buruk, Pak. Dan sampai harus tanggung jawab. Dan hari ini akan saya SP jenengan. Tanda tangan jenengan sekarang juga. Dan jangan diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Nazarudin ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada siswa saya dan keluarga karena telah menjewer siswa tersebut di kelas saat jam pelajaran saya. Tidak ada niat buruk untuk melakukannya. Nikmatin. Gimana? Enak kan? Ya Bu, enak banget. Bu, Raffi pengen ngomong sesuatu. Apa, Nak? Sepertinya Raffi pengen... Hah? Kamu yakin, Vi? Iya Bu, ternyata apa yang selama ini Raffi pikirkan tidak sesuai dengan harapan Bu. Belajar dari pengalaman ya, Raffi ya. Ini berarti keputusan Raffi harus ditata niatnya dengan baik karena tujuannya baik. Raffi ingin tumbuh dan belajar di tempat yang jauh lebih baik. Ibu dan ayah pasti meridhoi apa yang Raffi inginkan, apa yang Raffi harapkan. Gitu ya? Ya. Ya Bu, Raffi akan mengusahakan yang terbaik. Sudah, kalau itu maunya Raffi, ayah dan ibu pasti akan mengizinkan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dengan ilmu agama. Faham, Vi? Ya Mas, terima kasih atas nasihatnya. Doakan supaya Raffi ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sama-sama, Vi. Sama-sama didoakan ya. Ya. Iya, Vi. Kamu kan sekarang sudah betah di pesantren. Alhamdulillah, sampun Abah Yai. Nah, kamu sekarang ini masa mencari ilmu. Ilmu itu barang yang suci. Mau bertempat di tempat yang suci, maka kamu harus bisa mensucikan perkataanmu, perbuatanmu, juga hatimu. Al-adabu Faukal ilmi. Nah, kamu sekarang sudah pintar. Ya, alhamdulillah Yai. Ingat ya teman-teman, di pesantren itu tidak ada praktik feodalisme. Yang ada hanyalah hormat yang berlandaskan atas rasa cinta dan hati yang ikhlas. Bukankah tidak ada perbudakan yang berlandaskan atas rasa cinta dan hati yang ikhlas di dunia ini?